sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Natalia Durin Cepani, mengajar di SD Impres Gunung, mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti pada Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa pada LPTK 1 Yakobus Merauke dengan NIM 258605148. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 tahun 2025, saya mengajar dengan materi keluargaku. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik-baik. Ya, kalau anak-anak dalam keadaan baik, maka harus silakan duduk untuk kehadiran, kerapian, terus kebersihan di dalam kelas. Jadi, ibu mengecek anak-anak punya kehadiran di dalam kelas, kerapian dalam kelas, terus kebersihan ini. Apa anak-anak tadi pagi sapu atau tidak? Sapu. Jadi baik, tadi pagi anak-anak sudah membersihkan ruangan. Dan mari kita akan memulai dengan pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa dulu. Baik anak-anak, kita belum berdoa, tapi mengecek kehadiran anak-anak hari ini, apa semua hadir atau tidak? Hadir. Ya, ada yang hadir, kadang ada yang tidak hadir. Jadi ibu panggil nama. Kalau ada, jawab ada. Kalau tidak ada, anak-anak jawab tidak ada. Junior Linome. Ada ibu guru. Yanorius. Ada ibu guru. Rio. Ada ibu guru. Lindava. Ada ibu guru. Asila. Ada ibu guru. Mantiano. Ada ibu guru. Dego. Ada ibu guru. Leli. Ada ibu guru. Raisa. Ada ibu guru. Kehi. Ada ibu guru. June. Ada ibu guru. Ada yang alfa kok? Tidak. Tidak ada anak yang alfa. Jadi puji Tuhan karena semua masih dalam keadaan sehat dan semua datang di sekolah. Semua datang di sekolah. Maka sebelum itu kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa dulu. Kepada yang bertugas, silakan mengambil tempat di depan untuk kita berdoa. Anak-anak diundang untuk berdiri. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkatilah kami agar dapat berbuat baik kepada orang tua dan membuat keluarga di rumah seperti yang Engkau kehendaki.
berjudul Keluarga Tuhan. Jadi anak-anak silahkan berdiri semua. Ku cinta keluarga Tuhan. 1, 2, 3. Ku cinta keluarga Tuhan. Jadi baik, sebelum kita memulai dengan materi pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, siapa yang tinggal dengan orang tua di rumah? Saya. Siapa lagi? Saya. Ya. Semua tinggal bersama orang tua di rumah. Atau ada yang tinggal sendiri di rumah? Tidak. Yang? Tidak. Siapa yang tinggal lagi dengan bapak mama di rumah? Semua ada bapak, ada mama dengan anak-anak di rumah, toh? Iya. Atau ada yang tinggal sendiri? Tidak. Yang tinggal sendiri di rumah siapa? Tidak ada. Yang bapak dengan mama jarang kasih tinggal dan dia tinggal sendiri. Ada atau tidak? Tidak. Ya? Tidak. Tidak ada. Ya. Semua tinggal bersama orang tua di rumah. Perbuatan baik apa yang orang tua lakukan untuk anak-anak di rumah? Sepatu baru. Topi. Buku baru. Pulpen baru. Baju baru. Tas baru. Tas baru. Ya, semua tinggal dengan orang tua dan orang tua memberikan barang-barang baru. Kalau kita tinggal sendiri, belum tentu orang tua memperhatikan kita. Karena tidak ada orang tua, maka tidak ada yang memberikan kepada kita barang-barang baru. Tapi karena kita tinggal dengan orang tua, maka semua itu orang tua berikan untuk anak-anak. Jadi baik, kita akan memulai dengan materi hari ini tentang keluargaku.
Jadi materi hari ini tentang apa di sini? Keluargaku. Tentang keluargaku. Tujuan pembelajaran kita hari ini menceritakan perbuatan baik kepada anggota keluarga sebagai wujud kasih Allah. Jadi baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, pengalaman berbuat baik sebagai wujud kasih Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya kerjasama di sekolah dan di rumah. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini supaya anak-anak harus laksanakan di sekolah dan di rumah. Jadi baik anak-anak, mari kita mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Nasi Goreng. Nasi goreng. Ibu akan membacakan cerita tentang nasi goreng. Anak-anak dengar. Berbagi nasi goreng. Sebelum berangkat ke sekolah, Marta pergi ke warung di depan rumahnya. Ia membeli sebungkus nasi goreng dan bergegas pulang ke rumah. Nasi goreng itu tanpa lezat dan membangkitkan selera makan. Apakah nasi goreng itu untuk Marta sendiri? Oh,
pemberian adiknya. Dalam sekejap waktu, nasi goreng itu habis disantapnya. Tentu saja di kesempatan lain, kakak pun akan berbuat baik untuk adiknya. Jadi baik anak-anak, sudah mendengarkan cerita tadi tentang apa? Nasi goreng. Iya, tentang nasi goreng. Apakah Marta sayang kepada kakaknya? Sayang. Ya, sayang. Apa tandanya yang Marta berbuat untuk kakaknya? Memberi nasi goreng. Ya, memberi nasi goreng. Ya, memberi nasi goreng kepada kakaknya. Terima kasih karena anak-anak sudah menjawab semua dua pertanyaan yang tadi. Jadi mari kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang tadi sudah. Jadi baik anak-anak, kita akan membacakan kitab suci yang terambil dari kitab Injil Matius bab 14 ayat 46 sampai dengan 50. Dengan banyak, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar. Mereka berbicara dengan Yesus. Seseorang beritahu kepada Yesus, Ibu dan saudaramu menunggu di luar. Mereka mau bicara denganmu. jawab Yesus, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudara? Inilah ibuku dan saudara-saudara. Setiap orang yang melakukan hal-hal yang diinginkan Bapa di surga adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibu. Jadi baik, Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar. Mereka mau bicara dengan Yesus. Seseorang beritahu kepada Yesus, Ibu dan saudaramu menunggu di luar. Mereka mau bicara denganmu. jawab Yesus, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudara? Inilah ibuku dan saudara-saudara. Setiap orang yang melakukan hal-hal yang diinginkan Bapa di surga adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibu. jadi baik anak-anak, anak-anak sudah menonton video tentang bacaan tadi, dan ibu akan membaca ulang video yang tadi anak-anak sudah nonton tadi, dan ibu membaca ulang bacaan itu. Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan 50. Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya datang.
mereka berusaha menemui Yesus, tetapi terhalang oleh banyak orang. Maka mereka berdiri menunggu di luar. Lalu seorang berkata kepada Yesus, "Lihatlah ibumu dan lihatlah saudaramu berada di luar. Mereka berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab orang itu, katanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu sambil menuju ke arah murid-muridnya, Yesus berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan." Jadi baik, Yesus mengajarkan kepada kita supaya kalau kita menjadi saudara Yesus, berarti kita harus berbuat seperti yang tadi anak-anak sudah dengar, yang lebih dekat dengan kita, bukan kita punya saudara kandung ataupun saudara dalam rumah, tapi siapa saja yang dekat dengan kita dan berbuat baik dengan kita, itulah saudara kita. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia tidak memilih bahwa dia harus lebih memilih dekat dengan dia punya mama atau dia punya ibu, yaitu Maria. Tetapi dia berkata bilang begini, yang lebih dekat dengan saya itulah saudaraku, yang lebih dekat dengan saya itulah mamaku. Seperti anak-anak, kalau kita berbuat baik terhadap mama, terhadap bapak, berarti orang tua juga sayang kepada kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kalau kita berbuat jahat, kita berbuat hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan kemauan orang tua, justru orang tua akan anggap kita seperti anak buangan. Karena apa? Karena kita berbuat jahat kepada orang tua. Ada anak-anak yang nakal, orang tua menyuruh untuk bantu mengambil kayu di kebun, bantu saja. Tidak, mama saya tidak pergi, atau bapak pun begitu. Bapak minta tolong anak, belikan kasih saya obat. Dia bilang, bapak mau beli sendiri, pergi saja. Itu perbuatan baik kok? Tidak. Kalau perbuatan yang tidak baik, anak-anak tidak boleh lakukan hal itu. Seperti tadi Yesus katakan, yang lebih dekat dengan saya, bukan saya punya mama kandung sendiri, bukan saya punya saudara kandung sendiri, tetapi siapa yang lebih dekat dengan saya, berarti saudaraku, berarti dia itu ibuku. Kalau anak-anak tidak lebih dekat dengan Tuhan, walaupun anak-anak sering laksanakan apa yang diperintah orang tua, tapi selalu jauhkan diri dari Tuhan, berarti Tuhan tidak kenal kita sama sekali. Jadi anak-anak, perbuatan yang baik yang anak-anak lakukan harus sesuai dengan perintah orang tua dan tidak boleh jauhkan diri dari Tuhan. Yang biasakan kita hari Minggu, kita lari tinggalkan, kita punya gereja dan kita pergi ke kebun. Itu hal kecil yang biasa anak-anak lakukan. Nanti hari Sabtu atau hari Jumat guru memesan anak-anak hari Minggu harus pergi di gereja. Dan nanti hari Minggu kami pergi di gereja, tapi nyatanya besok anak-anak langsung hilang dan pergi ke kebun.
pernah rasakan kasih sayang ibu kepadanya? Siapa yang pernah rasakan kasih sayang ibu? Saya. Seperti apa? Satu-satu. Ya, seperti apa? Belikan baju. Itu orang tua saya. Terus siapa lagi? Ya. Ya, beli celana baru. Jawab satu-satu. Beli tas baru. Ya. Yang berikut. Ya. Yang berikut. Anak-anak pernah berbuat baik terhadap ibu. Seperti apa anak-anak berbuat baik kepada ibu? Membantu seperti apa? Itu pekerjaan nyata yang anak-anak lakukan untuk ibu. Jadi baik anak-anak. Yesus mengajarkan bahwa kita semua menjadi saudara-saudaranya jika kita rajin berbuat baik kepada bapak, kepada mama, dan kepada kakak beradik dalam keluarga. Berarti kita menjadi saudara Yesus. Nah, tadi kita sudah belajar tentang keluarga. Sekarang ibu meminta anak-anak untuk sambil melihat LKPD yang ada, nanti ibu bagikan. Sementara ibu bagikan untuk anak-anak per kelompok supaya setiap kelompok mengerjakan tugas yang ada. Jadi anak-anak coba perhatikan di papa, itu ada bentuk pohon keluarga. Bentuk pohon keluarga, anak-anak disuruh untuk menuliskan nama di daun pohon keluarga ini. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, adik, dan seterusnya. Anak-anak menuliskan di daun pohon keluarga ini. Jadi anak-anak silahkan kerja. Itu kelompok harus kompromi dengan teman-teman supaya bisa sumbang-sumbang pikiran daripada ketua kelompok yang kerja sendiri.
Yang lain hanya duduk melihat saja. Harus sumbang pikiran semua. Teman, kita mau kerja bagaimana? Harus semua ambil bagian, jangan ada yang ketua yang boleh pusing setengah mati, yang lain hanya duduk lihat saja. Anak-anak sudah tulis kok nama keluarga di daun pohon keluarga itu. Anak-anak dapat lihat itu daun pohon keluarga atau tidak? Silakan tulis. Kelompok 3 sudah selesai kok. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 bagaimana? Sudah. Sudah kok? Sudah. Semua sudah kerja? Sudah. Lebih baik. Nah, dalam keluarga, siapa yang paling besar dalam keluarga? Atau siapa yang menjadi kepala keluarga di rumah? Ayah. Ibu. Ya, yang paling besar dalam keluarga atau yang mencari nafkah di rumah itu siapa? Ayah. Itu yang mencari nafkah untuk keluarga itu ayah. Dia yang berusaha cari makanan. Yang tofa kebun atau pergi cari uang di pasar itu adalah ayah. Atau anak-anak. Biasa dalam keluarga itu yang setiap hari Kamis siapa yang pergi di pasar mencari uang? Ayah. Ayah. Bahkan di rumah masing-masing setiap pagi ayah harus berpikir bagaimana hari ini anak-anak dengan mama mau makan apa di rumah. Itu pemikiran daripada bapak. Sekaligus dia mencari nafkah, bahkan dia harus cari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga itu terlalu banyak. Jadi ayah harus berpikir untuk cari uang dengan dia punya kekuatan. Kalau kita di sini orang tua selalu pergi di kebun. Pergi di kebun untuk apa? Untuk membersihkan kebun supaya pada waktu orang menanam jagung di kebun, orang tua juga ikut menanam jagung. Ada anak-anak laki-laki yang pernah ikut bapak di kebun atau tidak? Pernah. Siapa yang pernah ikut bapak di kebun? Ya, turun tangan. Jadi
sebagai anak laki-laki harus bersama dengan bapak. Ketika bapak bilang, anak mari bantu saya, kita pergi di kebun, anak-anak harus ikut. Jangan sampai orang tua bilang begini, mari bantu saya, kita pergi di kebun supaya bawa kasih sapi daun. Dan begini, bapak jalan sendiri, ini hari saya mau bermain dengan teman-teman. Kalau kita tidak mau ikut, berarti bilang bapak, ini hari saya rasa pada tidak enak, jadi saya tidak ikut. Dia bilang, bapak saya tidak mau, terlalu kasar. Kalau kita berkata kasar kepada orang tua, jelas orang tua sakit hati. Dan kalau orang tua sakit hati, kalau ayah sudah sakit hati dengan kita, berarti Tuhan Yesus juga tidak sayang kepada kita. Seperti materi yang hari ini kita dengar atau yang kita pelajari. Kalau dalam anggota keluarga ada yang sakit hati dengan kita, berarti Tuhan Yesus pun tidak sayang kepada kita. Jadi baik anak-anak, kita akan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, jadi baik anak-anak, pembelajaran kita berlanjut ke kegiatan apa yang nanti anak-anak perempuan laksanakan di rumah. Karena tadi laki-laki bilang mereka bantu ayah pergi di kebun. Nah, sebaliknya anak-anak perempuan harus melakukan apa untuk ibu di rumah? Yang vila. Setelah vila, keluar dari sekolah, pasti saja kita harus membantu orang tua. Karena tadi anak laki-laki membantu ayah pergi di kebun. Sebaliknya anak-anak perempuan harus buat apa untuk ibu? Membantu ibu membersihkan halaman. Buat apa lagi? Cuci piring, sikat air, masak, cuci pakaian, sapu halaman. Ya, banyak pekerjaan yang anak-anak perempuan laksanakan. Jangan hanya omong saja ya, jangan hanya di depan guru, saya laksanakan semua yang tadi saya jawab. Tapi kenyataannya sampai di rumah, kalau orang tua suruh, langsung lari ke belakang. Pernah ada yang buat begitu? Tidak. Ya? Tidak. Bukan untuk anak-anak laki-laki, untuk perempuan dulu. Biasa anak perempuan ini kalau dia pemalas atau dapat lihat HP, sudah. Orang tua silahkan cuci piring, orang tua silahkan memasak, orang tua mau kerja apa? Kerja sendiri. Karena anak perempuan sudah terpengaruh dengan HP. Betul atau tidak? Betul. Itu kebiasaan anak perempuan begitu. Jadi anak-anak perempuan tidak boleh berbuat seperti itu. Boleh pegang HP, tapi ingat pekerjaan pokok yang anak-anak perempuan harus laksanakan di rumah harus selesaikan dulu. Baru bisa bermain HP. Kalau belum selesaikan pekerjaan, tidak boleh bermain HP, karena kita akan lupa dengan pekerjaan pokok untuk
membantu orang tua atau membantu ibu. Tuhan Yesus mengajarkan kita bilang begini, anak-anak harus berbuat seperti yang tadi Tuhan Yesus katakan. Mau dekat dengan saya harus berbuat baik kepada saudaraku, harus berbuat baik kepada ibuku, seperti kita harus berbuat baik kepada ibu kita. Berarti ibu suka dengan kita, berarti Tuhan Yesus pun suka dengan kita. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak suka dengan kita atau mama tidak suka dengan kita, berarti Tuhan pun tidak suka dengan kita. Jadi kita harus berubah. Setiap sikap kita yang tidak baik, kita harus berubah. Jadi untuk anak-anak, kita harus melaksanakan apa yang kita laksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi baik anak-anak, setelah kita kembali dari sekolah, kegiatan apa yang nanti anak-anak lakukan untuk orang tua? Untuk anak laki-laki dulu, satu-satu orang, karena anak-anak ini bukan tinggal satu rumah, pisah-pisah rumah. Jadi ibu pesan nanti anak-anak sampai di rumah harus kerja apa untuk orang tua? Ya, itu khusus untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan, setelah kembali dari sekolah dan sampai di rumah, nanti anak-anak harus buat apa untuk ibu di rumah? Ya, jadi itu pesan dari ibu setelah anak-anak pulang dari sekolah harus membantu orang tua.